kopinya? Iya tuh. Aduh, ampun. Ampun. Ya Allah, kelewatan banget sih ngeganggunya lu pada. Nah, anak aku mulai nih, kalau setiap ke kamar mandi di jam 12:30 ya, dia pas ke kamar tuh dia dalam keadaan nahan nangis. Di besoknya anak aku sama kayak begitu lagi, nangis lagi di jam 12:30 juga sama. Di besoknya 4 hari berturut-turut anak kayak gitu. Aku 4 hari berturut-turut ya kayak gitu. Terus baru aku curiga nih, dalam keadaan dia di dalam kamar nih, kayak keringetan terus kayak sebiji-biji jagung gitu. Aku tanya, kamu kenapa dek? Mami, hantu itu datang gitu. Sorry. Nggak apa-apa. Ungkapin aja loh, nggak apa-apa. Aku cuman di sini mungkin ini kesempatan aku juga, aku nggak bisa ngomong langsung. Jadi di sini aku mau minta maaf intinya untuk semua orang-orang yang pernah aku sakitin gitu. Mungkin ada ucapan atau sikap aku yang bikin kalian tersinggung gitu. Aku mau minta maaf gitu. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan hari ini gue kedatangan narasumber namanya Kak Vina. Yang dimana Kak Vina ini sempat mengupload sebuah video yang berkaitan sama rumahnya, yang katanya rumahnya ini angker. Yang ada kopinya? Iya tuh. Aduh, ampun. Ya Allah, kelewatan banget sih ngeganggunya lu pada. Dan itu sempat viral sampai 5 juta views. Dan dia mau menjelaskan kronologi maupun detail-detail apa yang terjadi di rumah tersebut. Dan gue pun penasaran juga guys. Jadi langsung aja kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Guys, di sini udah ada narasumbernya namanya Kak Vina. Kita sapa dulu aja. Kak Vina, apa kabar Kak? Baik. Baik ya Kak ya? Iya. Oke Kak, ini video yang Kak Vina upload di TikTok itu kan viral ya? Iya, viral. Dan sampai 5 juta penonton. Nah, sekarang keadaan rumahnya itu gimana Kak? Kalau sekarang sih udah membaik ya Kak. Tapi jadi masih ada gangguan. Tapi di hari-hari tertentu. Di hari-hari tertentu? Iya. Maksudnya gimana tuh? Jadi datangnya tuh hari Selasa atau hari Kamis gitu, dia selalu datang. Ada. Oh, seringnya di hari itu? Kalau awal itu setiap hari. Di awal-awal setiap hari? Di awal setiap hari. Oke. Nah sebenarnya sejak kapan ada gangguan itu dan sosok apa sih sebenarnya yang ada di rumah itu? Gangguannya sih di awal tahun 2024 ya, sekitar bulan Maret gitu. Awalnya ya aku tuh ngerasa kayak mimpi buruk. Terus kalau misalkan saya lagi cuci piring gitu ada yang sekelebatan kayak gitu. Waktu itu tuh anak aku, jadi aku itu tuh ke anak aku ya. Jadi kalau setiap ke kamar mandi selalu nangis kan, jam 11:30 itu. Nah pas udah gitu, karena suami aku tuh nggak pulang setiap hari, jadi aku cerita sama suami aku ada kegangguan ini kan. Jadi aku videoin. Nah setelah itu kan karena anak aku nangis terus, aku tuh penasaran kan, gimana nih gitu, pengen tahu kayak apa sih sosoknya, karena anak aku ini punya keterbatasan bicara ya, speech delay gitu. Jadi dia lihat tapi dia nggak bisa mengutarakan gitu. Jadi akhirnya aku tuh upload di TikTok. Harapan aku di tag ke SCM Multimedia sama Mbak Ninik gitu. Pengen tahu kan, dia suka sketsa sosok makhluk astral ya. Akhirnya alhamdulillahnya banyak yang ngetek, ngebantu. Gitu. Ya itu akhirnya sama SCM secara live ya. Jadi yang diupload Mbak Ninik itu di awal kejadian, dia ambil dari VT aku. Itu kejadiannya waktu pas bulan Juni. Tapi kalau yang di SCM itu baru secara live. Jadi makhluknya banyak Kak. Oke. Ya salah satunya yang digambar pada saat yang Kakak ambil video itu apa? Ya itu yang berdarah, mukanya yang berdarah. Katanya sih mukanya tuh daging semua, kayak kecabik-cabik gitu loh. Itu yang energinya paling besar. Paling besar. Dia yang ngelempar
gelas, terus dia yang menggeram, terus dia yang ngejatohin map sampai dibanting depan kita semua. Berarti ini sosok yang laki-laki itu? Yang laki-laki. Dan ada satu sosok lagi yang perempuan. Ya, itu yang sering ganggu anak saya di malam. Di bagian dapur ya, di kamar mandi. Sampai anak saya tuh ketakutan gitu. Nangis ketakutan. Oke. Tahan dulu Kak ceritanya. Dan buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa nih, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentar Malam, kalian cukup DM aja ke Instagramnya Lentar Malam. Untuk linknya biasanya gue taruh di deskripsi atau kalian hubungi nomor yang ada di bawah ini. Yaudah, buat teman-teman nih yang makin penasaran sama cerita dari Kak Vina, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Jadi kalau ceritanya tuh ini kejadian di awal tahun 2024 ya, tepatnya bulan Maret ya. Awalnya tuh saya dibikin gelisah, mimpi buruk terus setiap hari, mimpinya macam-macam tuh ketindihan. Tapi saya berusaha buat positive thinking ya. Saya pikir itu mungkin saya mimpi buruk aja gitu. Di hari berikutnya saya mulai diganggu. Itu waktu saya cuci piring, itu kan saya kalau misalkan bebenah rumah tuh kan di jam 1 malam lebih ya, karena tunggu anak-anak saya tidur gitu. Nah terus awalnya tuh kalau saya cuci piring tuh kayak ada anak kecil yang nongol gitu di pintu dapur, tapi di sudut mata ya. Terus saya berusaha buat nengok, gak ada. Aku bilang perasaan doang kali gitu. Udah, besoknya diganggu lagi. Waktu pas lagi cuci piring juga sama, kayak ditiup, leher saya tuh ditiup. Terus langsung saya begini, kayak ada yang berdiri di belakang gitu kan. Pas tengok nggak ada, langsung saya lari kan ke kamar masuk. Anak saya yang dua udah tidur, yang satu belum, perempuan. Pas paginya saya tanya sama anak saya kan, Dek semalam kamu bangun nggak? Cari mami nggak? Enggak gitu. Ke anak saya yang pertama, kakak kamu semalam bangun nggak? Enggak. Kamu ngintip nggak di dapur? Enggak. Terus aku pikir itu semalam siapa ya gitu. Terus ya udah aku positif thinking aja kan. Besoknya diganggu lagi. Itu tuh pas banget suami aku pulang. Suami aku kan pulangnya seminggu sekali. Nah pas suami aku kan pulang ke rumah nih. Di jam 2 malam kita lagi ngobrol di kamar. Terus gak lama kita tuh dengar ada suara mainan anak aku kayak ada ngedorong. Pas kita cek di luar, keluar kamar, itu mainan anakku tuh tadinya ada di depan pintu, dia ke ruang tamu. Ya, terus aku tanya kan, yang kok siapa yang gerakin? Akhirnya suami aku tuh kayak biasa aja gitu, kena angin kali gitu. Aku tahu dia curiga, cuma dia nggak mau bikin aku panik kan. Akhirnya udah. Nah pas besoknya kan suami aku tuh pulang ke Jakarta lagi kan, karena dia kerja. Sekitar di jam 12:30 atau jam 1 malam, itu kita posisinya tuh kita lagi ada di kamar semua ya. Anak aku yang dua udah tidur. Nah yang kalau yang perempuan ini, dia kan anak yang sensitif ya, peka sama hal-hal kayak gini. Jadi dia tuh nggak pernah mau tidur malam. Jadi dia kalau misalkan dia tidur jam 8 malam, dia selalu bangun di jam 12. Nanti dia tidur lagi di jam 3. Nah pada saat itu aku di kamar, aku sama anak aku, biasa aku lagi main HP gitu. Nggak lama suara dentuman, kayak meledak gitu, kayak ada suara ledakan di atas. Itu posisinya ada di ruang tengah ya, di ruang tengah, bukan di kamar. Aku kaget. Nah bapakku tuh keluar dari kamar. Suara apaan tuh? Dia bilang gitu. Aku bilang nggak tahu suara apa. Akhirnya udah kita masuk kamar masing-masing. Terus di besoknya lagi, itu di jam 1:30 kalau nggak salah. Aku lagi main HP juga sama anak aku tuh, aku denger kayak ada suara nabur pasir gitu.
dari situ. Bersamaan dengan aku tuh kalau setiap malam ketindihan ya tidurnya. Jadi aku masih terus. Jadi setiap aku mimpi juga aku tuh mimpinya mimpi buruk tuh. Mimpi tsunami, mimpi banjir gitu. Terus mimpi aku dililit ular. Mimpi dipatok ular, pokoknya macam-macam Kak. Aku mimpi kayak, yang paling sering tuh yang ada sosok hitam besar, itu tuh aku dikejar-kejar sama dia. Sampai aku tuh kayak dipeluk gitu loh. Oke. Itu selalu mimpi ya Mas? Selalu mimpi. Tapi kita masih belum sadar. Selang 1 minggu kali ya. Nah anak aku mulai nih, kalau setiap ke kamar mandi di jam 12:30 ya, dia pas ke kamar tuh dia dalam keadaan nahan nangis. Aku pikir dia ini kan jatuh tapi nggak mau ngomong. Ditambah anak aku ini kan speech delay, jadi dia mau mengucapkan sesuatu susah, jadi dia nangis gitu, ditahan. Ya udah, akhirnya udah. Aku juga nggak inget ya, maksudnya di malam itu kejadian apa aja, belum ngeh gitu. Aku tuh cuma fokus ke anak aku gitu. Di besoknya anak aku sama kayak begitu lagi, nangis lagi di jam 12:30 juga sama. 4 hari berturut-turut ya kayak gitu. Terus baru aku curiga nih, ini anak kenapa ya setiap malam kok nangis terus gitu. Kayaknya ini nangis bukan nahan sakit, tapi nangisnya ketakutan. Aku chat kan ke uak aku yang suka ngasuh anak aku itu. Aku bilang, teh, kayaknya si Andi ini kalau ke kamar mandi dia nangis terus bukan nahan sakit deh gitu. Kayaknya dia takutan. Nah aku inget di malam Jumat jam 12:30 juga itu anak aku waktu pas ke kamar mandi dia nangis sekencang-kencangnya Kak. Besok paginya dia pada biru, pipi sama ininya pada biru. Aku bilang kenapa ya gitu. Aku bilang dia kamu jatuh. Dia bilang enggak. Aku masih belum sadar. Nah itu di hari Jumat berarti ya. Nah malamnya suami aku pulang. Aku tinggal kan ke rumah paman aku tuh yang di bawah. Aku pulang dari sana tuh sekitar jam 2. Itu posisi suami aku lagi tidur, anak aku yang 2 lagi tidur, anak aku lagi nangis yang perempuan ini. Nangis. Aku bilang, yang itu anak kamu nangis tuh. Dia bilang nggak tahu dia nangis kenapa. Bilang ya dia sama mami aja ya. Di jam 2:30 tuh aku pengen ke kamar mandi. Aku pengen buang air gitu. Aku bilang, Dek, mami mau ke kamar mandi dulu ya, mau pup. Terus dia bilang, pintunya jangan ditutup. Akhirnya aku ke kamar mandi. Terus aku dengar suara kayak gitu, perempuan ya, suara perempuan. Aku langsung mikir, suara siapa ya? Apa suara Teh Nur gitu. Teh Nur itu buatnya ya yang suka ngasuh anak aku itu. Akhirnya aku masuk, aku bangunin suami aku, yang barusan Teh Nur kesini nggak? Dia bilang nggak ada, masa malam-malam kesini. Ya udah, akhirnya suami aku tidur lagi. Aku sama anak aku tuh lagi berdua tuh mau apa sih? Aku ngelonin anak aku mau tidur. Gak lama ada suara prak, suara beling. Anakku juga dengar, dia bilang, Mi itu apa yang pecah? Tikus kali Dek gitu. Aku penasaran kan, di jam 4 itu aku keluar kamar, kan posisinya memang kalau malam tuh tadinya selalu mati gitu. Jadi kamar orang tamu mati, ruang yang samping mati gitu. Jadi yang nyala tuh cuma kamar mandi aja. Lampunya ya? Iya, lampunya. Pas aku keluar keinjek tuh beling itu. Aku langsung nyalain lampu. Aku bilang, ini beling apa ya? Terus aku kumpulin kan, aku lihat-lihat ini kayaknya beling gelas. Itu pasti ada kayak lekukan gelas ya. Ini enggak, kayak remahan beling. Semua remahan beling. Jadi aku sapu. Dari barang punya Kak Vina atau? Nggak ada. Itu tiba-tiba ada remahan kaca aja. Aku sapu kan, aku sapu, aku bersihin. Terus di besoknya suami aku pergi lagi karena dia ada tugas. Anak aku tuh begitu lagi, 12:30 dia nangis lagi Kak. Abis nangis, aku kesel di situ kan. Aku bentak anak aku tuh, kamu tuh ngomong dong, kamu kan bisa ngomong. Aku bilang kenapa? Baru sih dia bilang ada hantu. Aku langsung, hah? Ada hantu? Di mana? Di dapur. Aku mau tanya banyak, tapi kan dia susah untuk mengutarakan ya. Jadi aku bikin tenang dia dulu tuh. Udah aku tenang, Dek, mami mau tanya gitu. Kamu lihat apa di dapur? Hantu, Mi. Hantunya kayak gimana, Dek? Terus dia mikir dulu. Rambutnya panjang, mukanya sakit, matanya merah. Nenek itu jahat. Dia bilang gitu. Aku bilang, terus yang kemarin kamu biru ini, kamu itu kenapa? Kamu kejedot bukan? Aku jadi mulai ini kan ya. Nanya-nanya. Dia bilang, enggak. Nenek itu pukul aku. Dia bilang
Pukul tuh dalam gimana, mau dibilang pukul aja, nenek itu pukul aku, dia bilang gitu. Akhirnya aku di jam 3 tuh anakku tidur, aku langsung chat Teh Nur itu kan, Teh, Andi ini bener fix ini, dia diganggu makhluk gaib gitu, bukan karena dia nangis, bukan karena ketakutan. Akhirnya Teh Nur bilang ya udah nanti Teteh ke situ sholat subuh di situ. Dia ke rumah jam 3:30, dia mau sholat tapi kecepatan gitu kan, belum. Dia bilang ya udah Teteh sunat dulu deh gitu. Tadinya dia mau sholat tuh di ruang yang depan kamar tengah ya. Aku bilang jangan Teh, di samping aja yang ada kardus kulkas itu. Aku bilang di situ aja sholatnya. Aku mau ke kamar mandi. Nah pas si Teh Nur tuh lagi sholat, aku ke kamar mandi. Pas aku ke kamar, itu kamar semua udah diacak-acak. Pintu lemari, aku punya ada pintu lemari yang susah dibuka. Itu kalau misalkan kucing nggak bakal bisa buka ya. Itu tuh kebuka semua. Pintu yang kayu juga kebuka. Botol-botol pada berserakan. Aku kaget kan. Aku sempat bengong tuh. Ini kok baru ditinggal 10 menit udah acak-acak. Aku langsung ke samping tuh ke Teh Nur itu. Aku tanya, Teteh habis dari kamar? Enggak. Ada yang masuk kamar gak barusan? Nggak ada. Masa sih? Sini deh, aku bilang. Ini kok kamar berantakan. Teh Nur tuh langsung ngomong gini, oh hantunya marah kali Vin, Teteh sholat di sini gitu. Aku langsung masa iya sih gitu kan. Aku sempet shock tuh Kak, karena aku kayak percaya nggak percaya. Akhirnya kita rapiin semua kan. Bapak kali, aku sama Teh Nur ke kamar depan. Aku ke kamar bapakku, aku bilang, Pak, Bapak dari kamar nggak? Buka lemari nggak? Enggak, Bapak juga belum nggak bisa tidur. Langsung aku ngomong kan, Pak, jadi selama ini tuh ada banyak kejadian yang aneh gitu kan. Aku ceritain lah dari awal. Terus nggak lama kedengeran tuh plak gitu. Sini deh Pak, sini deh, aku bilang gitu. Pas aku balik lagi ke kamar, itu bener. Semua lemari kebuka lagi, terus botol-botol tuh diberantakan. Aku langsung di situ aku nangis sejadi-jadinya. Aku nangis karena tuh shock gitu loh Kak. Aku pikirnya gini, jadi selama ini aku ngerasa ada gangguan tuh memang bener gitu, bukan cuma perasaan. Iya. Gitu. Akhirnya aku tuh telepon paman aku kan dia tahu itulah ya, maksudnya suka tawasulan apa segala macam. Aku bilang sama dia datang lah pagi-pagi itu. Aku cerita sama dia, terus dia bilang ya udah aku mau tawasulan, dia bilang. Dia tawasulan di kamar yang di video itu kan, yang ruang tamu di belakang ya. Dia tawasulan situ jam 12 siang kalau nggak salah. Dia bilang, Vin, sediain kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit sama susu. Aku bilang buat apa gitu. Dia bilang buat karuhun. Aku kan nggak ngerti ya, nggak paham gitu loh soal kayak gini. Ya udahlah aku sediain. Terus dia tawasulan gitu. Setelah tawasulan ya udah gitu kan. Dia bilang kita tunggu responnya aja nanti besok. Dia nggak dijelasin secara detail nggak. Akhirnya dia di sorenya pulang, malamnya aku telepon Teh Nur itu buat nemenin aku, karena aku tahu nih ini kan gangguan ini dari makhluk itu ya. Jadi aku ngerasa takut gitu Kak, karena suami aku nggak ada datang. Akhirnya di jam 12 itu udah ngerasa was-was nih gitu, ini kira-kira apa lagi nih, bakalan ada apa lagi gitu. Karena anak aku ini gak biasa tidur malam, jadi kita bergilir di situ tuh. Di malam itu aku ngantuk banget, aku sama Teh Nur itu aku ngantuk, sama anakku yang kedua. Nah anak aku yang pertama ini aku bangunin, aku bilang kamu bangun, kamu temenin adik kamu ya gitu. Akhirnya kita tidur nih semua. Nah jam 2:30 itu anak aku dengar suara gelas itu kayak plak gitu. Dia bilang pecah, terus dia bangunin Teh Nur itu, Wak, barusan ada suara gelas pecah gitu. Nah karena ngantuk, dia bilang tikus kali, pasti bilang begitu terus. Pas kita jam 4 bangun mau sholat subuh, anak aku udah tidur nih yang perempuan. Nah Teh Nur itu ke belakang, dia ngecek. Dia langsung, Vin, hantunya kamu, gelasnya semua beracak-acak. Ternyata yang didengar anak aku tuh benar kan tadi. Gelas pecah. Nah akhirnya aku videoin tuh, karena suami aku nggak percaya Kak. Iya, akhirnya aku videoin di pagi-pagi itu. Aku videoin, maksud aku videoin itu yang aku kirim buat suami gitu. Udah gitu aku bilang sama bapak aku kan, di video kan juga ada. Aku bilang, Pak itu diacak-acak.
Bapakku kan jengkel gitu, marah. Makanya di video itu bapakku marah-marah, ini keganggunya keterlaluan gitu. Yang ada kopinya? Iya tuh. Aduh, ampun. Ampun. Ya Allah, kelewatan banget sih ngeganggunya lu pada. Udah tuh aku mulai panik tuh Kak. Aku udah mulai panik banget. Jadi gimana ya? Aku harus kemana gitu loh. Sedangkan aku nggak punya pengalaman di hal-hal kayak gini kan awalnya. Akhirnya aku minta tolong sama keponakan aku. Terus dia datengin Ustadz. Terus dia datang dijemput ya. Ustadz itu datang tuh sekitar jam 12 siang lah Kak. Abis zuhur ya. Nah terus di situ si Ustadz tuh ngeliat ruangan, semua ruangan dia lihat. Terus dia minta air putih. Dia bilang katanya ini memang ada sosok genderuwo yang mengganggu. Oh, genderuwo kan? Iya, dia bilang genderuwo emang yang ganggu. Cuman dia ngejelas itu nggak secara detail, jadi aku kurang yakin gitu loh Kak. Akhirnya udah, dia kasih aku air nggak ada efek apa-apa. Oh, airnya untuk diminum sama Kak Vina? Iya, untuk diminum gitu, untuk diminum sama diciprat-ciprat gitu. Oh. Tapi nggak ada efek apa-apa. Akhirnya di malamnya itu tuh kalau nggak salah jam 11:30 kita semua udah sengaja nih, aku jam 11:30 tuh anak-anak aku suruh masuk semua ke dalam kamar kan. Aku pengen tahu ini ada pergerakan apa lagi nih. Akhirnya di jam 11:30 itu anak aku ngedenger suara keran. Mami, suara keran nyala sendiri. Akhirnya kita semua keluar tuh Kak dari kamar, kita ngecek. Aku panggil bapak aku kan karena aku takut gitu. Pak, ada air keran nyala sendiri. Gak lama bapak aku, kita semua ke kamar mandi ngecek satu-satu. Akhirnya ketiga sekarang jam 12, tiba-tiba Andini panik. Terus air keran ada yang nyalain sendiri. Bapak, ada yang nyalain air. Ada yang nyalain. Akhirnya ya udah nggak ada apa-apa kan Kak, memang air keran nyala sendiri. Setelah itu udah di jam 12:30 kalau nggak salah anak aku tuh nangis, yang perempuan ini dia tuh nangis. Aku juga nggak tahu, mungkin dia lihat tapi dia nggak mau ngomong. Dia nangis sejadi-jadinya. Terus aku lagi tenangin anak aku. Di atas lemari itu kan ada map yang isinya berkas, itu tuh berat banget, itu udah bertahun-tahun di situ nggak pernah jatuh. Di malam itu tuh anak aku yang bungsu itu yang perempuan, yang kedua sama Teh Nur itu, kita lagi di kasur dalam keadaan semua bangun. Itu map itu dia ngegeser sendiri, terbang, terus dia kayak ngebanting di depan muka. Kita semua tuh panik, kita semua ngejerit gitu. Dan so kita semua keluar kamar. Nah, setelah keluar kamar ya udah gitu. Karena kita ketakutan, jadi kita kalau tidur kita nunggu subuh. Udah azan subuh baru kita tidur. Jadi anak aku ini jadi terganggu. Sekolahnya apa itu terganggu semenjak ada ini. Teh Nur gimana tuh tanggapannya pas ngelihat si mapnya itu jatuh? Dia panik, justru dia yang paling kayak histeris, dia teriak gitu loh. Sampai itu nangis. Karena apa ya? Percaya nggak percaya, gitu kan? Akhirnya udah kita nunggu subuh, akhirnya kita tidur. Pas paginya tuh aku ngerasa, wah kayaknya ini udah urgent deh. Aku harus bener-bener cari orang yang bisa selesain masalah ini gitu, yang paham gitu. Karena aku sholat, aku ngaji, aku apa tuh nggak ada efek apa-apa gitu. Jadi aku berpikir ya udah, berarti ini fix. Aku harus cari orang yang bener-bener paham gitu loh. Akhirnya aku di scroll di TikTok nih. Siapa ya? Karena aku tuh ngerasa bukannya aku nggak percaya kan, memang aku kurang yakin sama yang di sekitar rumah gitu. Jadi aku kayak di Preralewo aku pernah itu DM tapi nggak ada respon. Gus Solepati aku DM tapi nggak ada respon. Nah, aku ketemu kiai ustadz gitu ya, namanya Kang Wahyu Aljabar. Dia nonton kali ya. Terus aku nemu akun dia nih. Aku lihat tuh dia ya suka paham lah di hal-hal kayak gini gitu. Aku komen di salah satu videonya dia, terus dia respon. Akhirnya dia bilang, ya udah kita lanjut WhatsApp, dia bilang gitu. Nah, aku WhatsApp,
WhatsApp dia, aku telepon, aku sambil nangis-nangis minta bantuan gitu kan, tolongin gitu, maksudnya karena kita semua keluarga tuh semua diteror, bukan cuma aku, sampai ke anak-anak aku diteror semua gitu. Akhirnya dia bilang ya udah sediain nih yang saya minta gitu kan. Apa itu? Itu dia bilang segenggam daun bidara di blender, terus garam kerosok sama air putih di botol, terus air putih di ember. Habis maghrib kita video call. Aku awalnya tuh kayak sempat percaya nggak percaya loh Kak. Apa iya gitu bisa lihat video call gitu kan? Oh iya, karena kan aku kan belum pernah nih. Masa aku kan mikirnya logikanya dulu kan. Apa iya? Bismillah aja lah gitu. Karena aku kan minta dia yang lebih paham. Setelah habis maghrib kita video call sampai dibacain. Jadi si pas video call itu kamera aku tuh dituju ke media itu. Media yang udah sediain. Dia bacain. Gak lama dia bilang pokoknya nanti dipel semua. Jadi barang kan tadi barang-barang pada numpuk tuh Kak. Jadi barang-barang ini semua keluarin. Yang nggak penting semua dikeluarin. Jadi ini air daun bidara sama air garam itu dicampur, nanti dipel ke seluruh ruangan. Kalau bisa semua sudut-sudut ruangan harus kena. Akhirnya oh iya aku ingat itu tuh ada suami aku di situ. Jadi kayaknya Jumat deh, hari Jumat. Akhirnya semua tuh barang-barang dikeluarin sama suami aku sama bapak aku tuh dikeluarin barang-barang dus-dus yang numpuk-numpuk. Malam itu juga kita keluarin semua. Akhirnya dipel. Nah, aku pengen tahu nih, kira-kira ada gerakan apa lagi? Tapi itu bener loh Kak. Langsung gak ada pergerakan apa-apa di malam itu ya. Yang tadinya tuh ekstrim banget sampai gak ada apa-apa. Gak ada gangguan apa-apa. Besok paginya aku kontak lagi, Kang gitu. Alhamdulillah malam gak ada pergerakan apa-apa, aku bilang. Dia bilang ya udah, kita tunggu nih selama 7 hari. Dia bilang gitu kan. Ternyata pas paginya aku nelpon si Kang Wahyu itu, sorenya itu pas maghrib aku sholat, bapakku sholat yang di tempat bekas tawaslan itu ya. Aku di yang sebelahnya. Itu pas maghrib si makhluk itu datang. Itu dia ada di depan kasur, yang di depan kasur tadinya di dalam, aku pindahin keluar kan, karena di dalam tuh nggak boleh ada barang-barang yang numpuk katanya. Itu di depan kasur tuh berat banget loh. Itu terbang sampai kayak dibanting ya, dilempar gitu. Yang tadinya ada di nempel gitu di dinding, dia ada di tengah. Posisi rumah tuh nggak ada angin, nggak ada apa, cuman gerimis ya. Iya. Akhirnya aku bilang, suara apa tuh Pak? Gitu. Aku lagi ngedoain itu, air bidara itu. Kan harus 7 hari katanya kan. Nah pas itu aku nengok ke bapak aku tuh, aku pikir plafon jatuh. Ternyata bukan kan, bapakku juga ngeliat gitu. Pas gak lama kita cek, ternyata itu di depan kasur itu. Geser gitu ya? Bukan geser, dia kayak dilempar gitu. Oh berarti berubah posisi posisi, dia ada di tengah gitu. Iya. Ada di tengah itu. Jadi kita, kalau dipikir kan, kalau angin nggak mungkin karena memang nggak ada angin. Aku laporan lagi dong ke Kang Wahyu itu. Aku bilang, kapan kok sekarang dia jadi ada di luar ya? Dia bilang nggak apa-apa, nanti kita pagerin lagi katanya. Kalau suami kan awalnya kayak biasa aja gitu ya. Mungkin kayak nggak percaya juga mungkin ya. Terus sampai mau bantuin itu apa alasannya? Karena anak aku itu yang bisa lihat. Oh dia percaya? Percaya. Akhirnya percaya? Sama anak? Iya. Karena anak aku ini sensitif. Jadi setiap makhluk datang, kontak batinnya ke anak aku dulu. Jadi anak aku tuh kayak alarm gitu. Aku tahu makhluk itu datang di jam 1:30 atau jam 2:30 itu dari anak aku. Jadi setiap kali makhluk itu dia datang, anak aku tuh langsung kayak kesentak gitu loh. Itu meskipun dia dalam keadaan dia di dalam kamar nih, kayak keringetan terus kayak sebiji-biji jagung gitu. Aku tanya, kamu kenapa Dek? Mami hantu itu datang gitu. Mami jangan tidur. Mami nggak boleh tidur, dia bilang gitu. Jangan tidur dulu. Hampir setiap hari pada saat itu ya? Iya, hampir setiap hari. Jadi setiap malam tuh anak aku alarmnya. Jadi aku taunya dari anak aku. Setelah kejadian di depan itu, malamnya itu kan itu kejadiannya maghrib ya. Nah pas jam 1:30 apa jam 1 ya, aku lupa.
Itu posisinya aku tuh, anak aku di tengah, yang bungsu ini di tengah, ada suami aku, suami aku tidur. Nah, aku lagi mainin HP, anak aku tiba-tiba kayak setrum gitu loh. Terus dia langsung keringetan. Dia bilang, "Mami, hantu itu datang lagi." Aku langsung bilang sama suami aku, yang gitu. Katanya hantu datang lagi. Istighfar katanya. Cuma gitu aja. Gak lama aku tuh dengar suara kayak orang menggeram, Kak, di jendela ya. Gitu. 3 kali. Cewek cowok nih? Itu kalau aku dengar suaranya cowok. Cowok ya? Tapi kalau kalian bayangin tuh sosoknya kayaknya besar. Dari suara geramannya tuh kayaknya besar sosoknya gitu. Iya. Kan yang aku pel pakai daun bidara gitu, jadi ruangannya tuh di tengah sama di belakang aja, depan di kamar bapakku enggak. Jadi tuh hantu itu tuh dia larinya ke kamar bapakku. Kan di bapakku tuh ada apa ya, kayak ada gantungan kayu gitu. Iya. Itu dibanting sekenceng-kencengnya. Setelah suara geraman itu ya, akhirnya kita bangun, aku lari kan ke depan. Kenapa Pak? Terus bapakku sampai ngomongin, kok sekarang malah larinya ke sini sih? Itu kali si Lionel kali, anak aku nih yang tidur sama bapak aku. Enggak ah, dia jatuh sendiri. Aku langsung laporan lagi kan ke Kang Wahyu, "Kang, kok malah larinya malah ke depan ya? Memangnya di depan nggak diikut dipel?" Aku bilang, "Enggak, ikut dipel juga," katanya. Malamnya sorenya kan akhirnya aku pel. Akhirnya aku pel. Malamnya tuh nggak ada apa-apa. Nggak ada gangguan lagi? Nggak ada gangguan. Dari semenjak itu nggak ada gangguan tuh. Nah, setelah 7 hari saya dipegang sama Kang Wahyu ini berobat. Akhirnya aku bilang, "Kelanjutnya gimana nih, Kang?" Dia bilang, "Ya udah kita pagerin aja ya rumahnya." Itu masih video call? Itu masih dalam video call. Oke. Aku bilang, "Apa aja nih yang harus saya sediain?" "Cukup garam aja. Garam kasar," dia bilang gitu. Akhirnya kita video call setelah asar ya, saya ingat aku tuh. Video call, dibacain lagi sama dia. Dia bilang maghrib nanti taburin di sekeliling rumah sambil baca innalillahi wa inna ilaihi rojiun, dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya aku telepon paman aku kan yang itu, karena pada saat di hari ke-7 itu suami aku udah berangkat kerja lagi. Maghrib ya udah, akhirnya aku pagerin tuh sambil aku baca itu ke pojok-pojokan gitu, ke sekeliling rumah aku taburin garam itu. Udah, alhamdulillah dari situ nggak ada gangguan apa-apa. Aku pikir udah pergi gitu loh. Itu berapa ya, 2 bulan lah. 2 bulan? 2 bulan nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa semenjak itu. Oke. Akhirnya aku tahu ada gangguan lagi itu baru-baru ini kan. Awalnya tuh bulan apa? Ingat gak? Sebentar, Juni Agustus nih kayaknya. Juni, Juli, September. September 2024 ya? Iya, September. Oke. Kenapa itu awalnya tuh? Di bulan September 2024 ini awal ada gangguannya tuh, bapakku tuh lagi duduk di ruang tamu, ruang meja makan di dapur. Itu pas aku jam 1:30 malam ya, aku lagi cuci botol, anakku udah pada tidur semua. Cuci botol, pas aku mau masuk ke kamar itu lampu ada yang cetrekin. Dia bilang, "Jangan dimatiin lampunya." Aku bilang, "Siapa yang matiin?" "Itu barusan dicetrekin." Aku bilang, "Enggak." Terus dia lihat dong, bener ada yang cetrekin. Dari situ aku bilang, kayaknya ada yang aneh lagi nih. Langsung ini? Iya, besoknya nggak ada. Kejadian yang ini dia nggak setiap hari, Kak. Jadi dia datang di hari-hari tertentu. Baru gitu. mulai nih? Baru mulai lagi nih. Ini yang serangan di hari tertentu ya? Iya, di hari tertentu. Selasa dan juga Kamis biasanya? Kamis biasanya. Itu Kamis. Aku terus udah tuh ya, setelah itu aku kan ada keponakan aku nih mulai jagang di depan rumah. Dia bilang sama aku, "Mpok," katanya, "tahu nggak kemarin ada orang yang nyerupain si Adit," dia bilang gitu. Aku juga punya keponakan yang biasanya tuh suka nongkrong lah kalau siang di situ. Aku bilang, "Siapa?" "Tapi si Aditnya nggak ada, dia lagi tidur di rumahnya." "Kamu lihat jam berapa?" "Sore." Abis itu nggak lama udah tuh aku berusaha buat perasaan lu doang kali gitu, aku bilang kan. Udah, akhirnya besoknya nggak ada apa-apa kan. Ya setelah itu kan gangguannya nggak terlalu ekstrim kayak pertama ya, Kak. Nah, seingat aku tuh di bulan Oktober ini anak aku mulai gelisah lagi nih, Kak. Dia mulai gelisah. Aku langsung inget kan, aku bilang katanya kalau misalkan ada bau-bau kayak gitu
harus pakai dipercikan air beras sama garam, sama baca surat Anas gitu. Itu dari siapa itu? Itu dari Ustadz juga. Tapi Ustadz. bukan ini ya, bukan yang Kang Wahyu ini, bukan gitu. Akhirnya aku praktekin kan. Nah pas malamnya itu aku lagi mau nidurin anak aku, dia gelisah lagi. Dia bilang, "Mi, aku mau ke kamar mandi," gitu. Aku bilang ya udah. Karena aku pikir nih hantu nggak berani nih ke dalam lagi gitu kan. Dia langsung lari dari kamar mandi. Dia bilang, "Mami, dia nangkring," bilang gitu. Aku bilang, "Nangkring di mana, Dek?" Terus dia langsung nunjukin aku ke kamar mandi di situ, di atas lemari piring itu loh. Akhirnya udah aku bilang ya udah Dek gitu. Terus nggak lama aku masuk ke kamar, suara kayak helaan napas ya, kayak menggeram lagi. Laki-laki tapi ya, laki-laki. Nah anak aku nggak ngasih tahu nih, nggak mau ngasih tahu. Jadi dia kalau aku tanya baru dia ngomong gitu. Nggak lama dari situ, ya udah akhirnya aku sih coba buat baca-baca gitu, istighfar apa, nanti dia pergi sendiri gitu. Yang tadinya awalnya aku takut, dia tuh malah jadi jengkel loh Kak. Jadi setiap kali ada suara atau ada gerakan malah aku samperin. Nah akhirnya ada pemikiran, sosok apa sih sebenarnya gitu loh. Jadi video-video dokumentasi itu yang aku kirim buat ke suami aku upload di TikTok. Oh, awalnya gitu. memang dari buat suami nih. Iya, itu jadi itu video yang awalnya tuh aku kirim buat suami aku. Karena dari setiap kejadian setiap hari, aku selalu laporan sama dia. Karena aku penasaran gitu loh. Jadi aku upload lah ke TikTok. Maksudnya berharap tuh aku pengen disketsa. Ternyata viral lah. Oh, malah viral. Malah viral. Oke. Banyak yang nge-tag gitu. Aku memang pengen disketsa sama SCM Multimedia tadinya ya. Atau sama Mbak Nikta. Alhamdulillahnya banyak yang nge-tag. Terus? Nah awalnya Mbak Ninik dulu nih yang ngerespon. Akhirnya disketsa sama Mbak Ninik, diposting, aku lihat kan di video. Oh, boleh agak aku lihat Boleh. gimana sih? Ini sosoknya nih? Iya, ini sosoknya, dia yang jelasin semua. Ini nunjuk-nunjuk itu ada? Ya, itu sosoknya di situ. Ada beberapa, 1, 2, 3, ada 4 sosok yang dominan terlihat ya. Yang pertama ini adalah sosok yang besar banget ya, besar banget dengan taring, matanya juga kayak melotot gitu, dan di bagian area ruangan yang tadi yang pada pintunya tadi. Kemudian juga ada sosok perempuan, kemudian juga ada sosok kayak hitam abu-abu. Oke Kak, ini kan aku udah lihat videonya ya. Iya. Dan terakhir kreator ini kan bilang kalau Kak Vina itu mendapat gangguan sihir. Iya. Itu gimana tuh Kak? Itu nanti aku ceritain. Oh, oke. Iya. Jadi ini aku setelah ini di sketsa, aku kasih tahu nih ke suami aku, gitu kan. Dia udah percaya kan, kalau ini memang dia awalnya kan dia nggak percaya. Akhirnya aku tunjukin ke anak aku. Aku bilang, "Dek, kamu lihat deh ini." Dia bilang gitu. "Ini ada di mana?" Dia lihat. Dia pas dia lihat itu, dia bilang, "Ini deket sepeda," dia bilang gitu. Yang mana yang tuh? Besar, yang gede itu. Dia bilang ini deket sepeda, dia bilang. "Kalau yang ini Dek, yang perempuan ini ada di mana?" "Oh itu nenek," dia bilang gitu. "Dia di dapur." Jadi dia tahu posisi bener gitu loh. Terus ada ada 2 lagi tuh. Ya, kalau yang 2 lagi dia nggak ini. Nggak tahu. Oke. Nggak tahu. Jadi yang dia, aku bilang yang ini di mana? Nggak tahu. Dia bilang gitu. Yang 2 ini ya, yang kecil-kecil ini dia bilang nggak tahu. Aku tanya sih yang itu, yang 2 ya dia tahu. Aku bilang yang ini, yang dia lihat deh ini. Aku bilang, "Ini tadi lihat nggak? Hantu itu," dia bilang. "Ini ada di mana Dek?" "Deket sepeda." Gitu. Aku pasin kan sama Mbak Nini. Kan Mbak Nini juga nunjuknya deket sepeda. Dia tahu, dia bilang ini deket sepeda. "Kalau yang ini Dek," gitu aku bilang, "ini adanya di dapur. Nenek katanya. Nenek jahat," dia bilang gitu. Gitu, dia bilang. Udah akhirnya dari situ kan kita yang ini tuh nggak terlalu ekstrim ya Kak gangguannya. Karena saya juga ruqyah mandiri gitu. Jadi udah alhamdulillah sholatnya dikencengin lagi, zikirnya gitu kan, tahajud, duha semua aku ituin. Nah akhirnya sosok ini tuh dia udah nggak ada pergerakan di dalam rumah ya Kak. Di luar rumah juga udah nggak ada nih. Tapi larinya ke atas plafon. Iya. Ada suara langkah. Dari yang suara pasir ada lagi, suara kelereng, kayak suara kelereng
digelindingin itu bolak-balik Di plafon. di plafon, di atas plafon. Jadi tuh posisinya kalau misalkan aku di kamar mandi yang ada bathtub itu ya, itu dia langkahnya tuh langkah kakinya di atas kepala aku terus. Kalau aku di ruang tamu, langkahnya di atas, jadi selalu di atas kepala aku. Kayak ngikutin. Kayak ngikutin gitu. Akhirnya aku terus kan baca-baca DM dari teman-teman di TikTok ngasih saran gitu, maksudnya style Murotal, Al-Baqarah atau apa, Ratiban gitu, Ratib Al-Hadad itu aku coba. Di malam itu tuh aku tuh ngerasa kayak gelisah gitu Kak. Aku ngerasa tuh bener-bener gelisah di malam itu, aku juga nggak tahu kenapa. Nah akhirnya gak lama ada suara dentuman lagi. Tapi bukan meledak, kalau yang pertama kan meledak, kalau ini dentuman, kayak suara benda jatuh, blung gitu. Itu pas banget di atas kepala aku. Itu jam 11 malam. Aku langsung inget tuh saran-saran dari teman-teman kan. Aku setel Ratib Al-Hadad itu sekenceng-kencengnya. Akhirnya aku lari ke kamar sama anak aku. Itu dia ngamuk. Itu selang 2 menit aku setel Ratiban itu tuh dia 2 menit dia ngamuk di atas. Ngamuknya kayak gimana tuh? Itu aku videoin kok. Oh, bikin Ya, video lagi. aku bikin video lagi. Itu video aku mau kasih tahu ke suami aku. Itu yang benar-benar viral lagi tuh ya? Ya, itu viral lagi. Itu viral lagi. Karena aku merasa aku butuh bantuan banyak orang nih. Gitu loh. Kan banyak yang minta yang menolongin aku ruqyah melalui video call. Itu banyak yang aku butuh bantuan karena untuk mengundang orang pembersihan besar-besaran itu jujur aku belum sanggup untuk masalah ini ya. Iya, materinya gitu kan, ada transportasi yang harus di ini ya, aku belum. Jadi aku merasa aku butuh bantuan gitu. Gitu. Terus ada salah satu teman aku, bukan teman, maksudnya yang komentar gitu di itu, orang Kalimantan. Aku nggak bisa sebutin namanya siapa karena dia nggak mau di-expose. Dia kasih tahu aku, nih poin-poinnya gitu loh. Makhluk ini datang begini-begini gitu. Dia jelasin kan. Jadi dia juga bilang ini kiriman gitu. Terus dia bilang, ini aku ada lihat nih ada beberapa makhluk yang mencari sumber makanan ke situ. Maaf nih ya, kamu kalau buang dibersihin dulu nggak? Oh, ditanya tuh. Terus akhirnya aku langsung, kok dia kayak tahu gitu. Maksudnya tahunya gimana? Ya memang gitu. Jadi semenjak aku punya anak yang ketiga ini, aku juga nggak tahu kenapa ya. Maksudnya bisa kalau aku lagi itu nggak dibersihin langsung dibuang gitu. Kalau lagi PMS ya? Kalau lagi PMS gitu. Nggak dibersihin aku langsung dibuang. Tapi itu nggak jangan ditiru ya. Iya. Harusnya memang harusnya dibersihin. Ini nggak. Terus dia bilang, aku kasih tahu kamu tapi jangan diekspos nama aku, dia bilang gitu. Jangan diekspos. Akhirnya ya udah, aku jadi flashback gitu loh, ternyata omongan orang tua zaman dulu tuh bener gitu kan, kayak model katanya kalau misalkan habis PMS harus bener-bener dibuang gitu, dibersihkan dulu. Aku baru sadar kalau omongan orang tua aku dulu tuh bener-bener nyata gitu Kak. Jadi dulu kan waktu almarhum ibu aku masih ada tuh ngajarin kalau lagi PMS harus bersih gitu. Aku pikir dulunya masa sih gitu kan, ternyata bener gitu, bersih harus dan bersih dibuang, ya. Terus orang ini ngasih tahu apa lagi selain dikirim sihir sama tadi nyari makan, nyari sumber makan ya. Habis itu apa lagi? Dia cuma bilangnya itu. Jadi dia bilang, kamu mau tahu nggak, makhluk ini tuh bukan cuman yang dikirim sihir. Jadi di rumah itu ada banyak banget sebenarnya. Gitu. Selain yang di luar dari kiriman suruhan ini, itu ada beberapa makhluk yang datang ke rumah aku tuh mencari sumber makanan. Iya, yang tadi itu dia bilang. Terus apa lagi? Jadi dia cuma kasih tahu itu aja sih. Dia nggak mau diekspos juga kan.
Setelah aku tahu ada makhluk di atas plafon ngamuk itu, aku tuh langsung telepon paman aku lagi tuh. Aku bilang kan, Mang, hantunya ada lagi nih gitu. Akhirnya dia datang ke rumah. Terus dia bilang, kasih tau aku gini, Pin, Mamang kata teman katanya harus azan di 4 penjuru. Azan 4 penjuru. Iya, azan 4 penjuru. Aku juga baru dengar ya. Itu arahan dari temennya katanya. Akhirnya ya udah di maghrib itu paman aku azan di 4 penjuru itu, aku dampingin di belakangnya kan sambil aku bawa garam. Di mana aja tuh Kak? Di deket lemari piring, terus di pojok kamar yang sebelahnya, di depan, sama di ruang tamu samping. Di situ. Setelah diazanin, ya udah gitu kan. Pamanku bilang ya udah katanya, kita sekarang pasrah aja sama Allah. Semakin dikencengin lagi ibadahnya gitu. Karena memang tanya sebentar Kak. Gak tau aku apa sih, kayak panas ya punggung aku. Tiba-tiba panas gitu? Iya. Oke. Gak pernah ada yang ngeluh di bangku itu? Ya Nur ya? Gak pernah ya? Panas aja gitu? Oke. Tanda. Bisa lanjut? Ya oke. Tadi sampai yang setelah paman azan. Boleh dilanjutin. Ya. Nah setelah paman aku azan di 4 penjuru itu, akhirnya paman aku cuma bilang ya udah kita sekarang pasrah aja sama Allah. Lebih dikencengin lagi ibadahnya gitu. Ya udah aku akhirnya dari situ gak ada apa-apa lagi tuh Kak. Nah atas kejadian lagi tuh waktu pas malam Jumat kemarin. Malam Jumat kemarin di bulan apa nih? Di bulan ini. Di bulan ini? Iya. Oke. Di bulan ini. Januari ya? 2025 ya? Iya. Gangguan pertama nih di tahun 2025? Iya. Oke. Kayak gimana tuh? Itu jam 1 malam kalau nggak salah ya. Anak aku bilang, Mami kamu jangan tidur. Aku tadinya kan dalam posisi tidur kan. Dia bangunin aku, Mami jangan tidur, hantunya datang lagi. Nanti kalau mau bobo, kalau hantunya udah pergi. Serem. Akhirnya aku bilang oke deh, oke gitu. Selang beberapa menit anak aku ngomong kayak gitu, kita dengar suara geraman lagi 2 kali. Dia bilang, Mami hantu itu bersuara, dia bilang. Aku bilang ya udah dede bobo ya gitu. Gak lama anak aku tenangin, terus dia tidur. Hantu itu dia ngetuk jendela 3 kali, ngetuk gitu. Aku bilang, aku jadi apa ya? Jadi emosi gitu loh Kak. Itu aku keluar sendiri, aku ambil senter, aku keluar sendiri, aku samperin. Gitu. Sebenarnya aku tuh pengen banget gitu, misalnya aku tantangin dia. Kalau berani tunjukin gitu. Karena dia beraninya tuh cuma anak aku gitu, ke anak aku aja dia nampakin. Ya udah, tapi dia nggak ada. Aku samperin nggak ada apa-apa. Itu kejadian yang kemarin tuh ya? Iya, itu baru beberapa hari yang lalu. Oke, nah ini aku pengen tanya yang sempet tadi aku tanya juga soal kiriman sihir. Boleh mungkin dijelasin sama Kak Vina apa sih yang terjadi dan maksudnya apa nih kiriman sihir ini? Awalnya juga aku nggak ada pemikiran ini kiriman sihir ya Kak. Cuma dari beberapa orang yang paham gitu bilang hampir 99% bilang ini kiriman. Aku mikirnya secara logikanya memang ini kan rumah ini dibangun itu tahun 1982. Oke. Ini aku cerita silsilah rumah ini ya. Iya. Jadi itu tanah milik almarhum kakek aku, bapak dari mama aku. Setelah 1 tahun orang tua aku nikah, dibangunlah rumah ini. Dari situ nggak ada gangguan apa-apa ya Kak, nggak ada gangguan apa-apa sama sekali. Nah aku pindah ke Depok. Rumah ini ditinggalin sama uwa aku nih. Akhirnya kita balik lagi ke situ di waktu aku kelas SMP. Itu jadi kamar di bagian belakang itu kamar aku, kamar depan itu kamar adik aku, tengah ini kamar orang tua. Akhirnya kalau kakak aku kan dia udah nikah ya, jadi aku renovasi nih Kak nih, gitu loh sama aku. Pas aku nikah
aku dibawa sama suami. Selama 7 tahun tuh kosong, Kak. Rumah Gitu. itu? Kamar itu ya, kamar yang kamarnya bagian belakang. kosong. Kamarnya yang kosong Iya, ya? kamarnya. Oke. Kan di 2015 itu kan sebelum aku pindah, mama aku meninggal. Nah, terus adik aku yang bungsu ini, dia di kamar depan. Yang di kamar belakang ini, karena aku nikah, aku dibawa sama suami, aku tinggalin, nggak ada yang isi. Akhirnya kamar itu dijadiin tempat simpen barang-barang bekas gitu loh. Ya kayak gudang lah. Kayak ya. gudang lah ya. Nah, selama aku 7 tahun, nah anak aku ini sering sakit-sakitan, akhirnya aku pengen titirah nih ke Bogor lagi nih. Akhirnya aku pindah lagi lah. Tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 2021. Karena anakku nih sakit-sakitan. Aku pindah ke sana. Akhirnya aku tempatin ke ruang tengah karena aku lihat tuh kamar memang semraut banget kan. Kamar itu setelah mama aku nggak ada tuh rumah tuh emang nggak ada yang ngurus gitu. Aku isiin kamar tengah, bapak aku kamar depan, adik aku ini udah nikah kan, jadi dia ikut sama suaminya. Nah gitu. Aku nih di Bogor baru 3 tahun, Kak. 3 tahun ini ya, dari semenjak aku pindah nih. Nah itu kamar belakang nggak pernah aku apa-apain. Intinya berarti kamar itu memang sudah kosong. Kosong 10 tahun nggak ada aktivitas. 10 tahun ya. Dari 7 tahun aku pindah sampai aku 3 tahun di Bogor itu nggak ada yang isi. Nggak ada yang ngisi. 10 tahun jadinya. Oke. Iya. Jadi selama 10 tahun itu ya udah gitu. Aku nggak pernah ngira kalau itu bakalan ada penghuninya. Oke, intinya 10 tahun itu biasa aja nih, nggak ngerasain apa-apa. Nggak ngerasa apa-apa. Sampai akhirnya ada gangguan di awal tahun ini, 2024. Aku ada problem ya, aku nggak bisa publikasi gitu ya. Maksudnya aku memang ada masalah dengan beberapa orang gitu. Mungkin dasarnya memang sakit hati ya. Oke. Sakit hati gitu. Aku sih sebenarnya nggak mau suzon ya Kak, cuman memang kalau dipikir, aku kan ini rumah udah 42 tahun gitu. Dan aku di situ bukan cuma setahun 2 tahun. Udah aku dari kecil di situ gitu. Dan aku ngerasain gangguan itu memang adanya baru. Ada juga yang bilang jadi itu ada buhul yang ditanam atau ditabur. Harusnya dicari. Cuma aku berusaha buat cari nggak ketemu. Ke atas plafon aku udah 3 kali. Oke, ini memang Kak Vina nggak bakal ngasih tahu ini siapa. Tapi aku pengen tanya, apakah memang ada orang asing ataupun orang yang Kak Vina, mungkin orangnya ini, dan orang ini pernah masuk rumah Kak? Intinya orang ini orang yang kenal deket sama aku. Oke, pernah masuk rumah itu nggak? Iyalah. Tahu nama aku, tahu tanggal lahir aku, tahu nama ibu, nama ayah, tahu alamat. Berarti orang ini selain tahu data-data dari Kak Vina, dia juga pernah ke dalam rumah nih ya? Nginep? Enggak deh kayaknya. Nah, orang ini pernah bertamu lama gak di rumah Kak Vina? Sering lah. Sering? Tapi nggak sampai nginep ya. Tapi sering. Nggak sampai nginep, tapi sering ya? Iya, sering. Oke. Nggak apa-apa, Kak Vina nggak mau ngasih tahu siapanya. Tapi aku cuma pengen ngajak Kak Vina, mungkin Kak Vina mau menyampaikan sesuatu nih ke orang tersebut ya, siapa tahu nonton juga ya. Iya, oke. Ya, entah ya apa salahnya kita minta maaf duluan. Iya, betul. Ya. Apalagi kan kita juga nggak tahu kesalahan kita itu sengaja atau nggak sengaja. Tapi alangkah baiknya kalau Kak Vina itu, menurut aku, meminta maaf duluan gitu. Aku sih cuma mau sampein ya aku minta maaf sih Kak. Kalau aku sorry. Nggak apa-apa. Ungkapin aja loh, nggak apa-apa. Ya aku juga sadar ya, maksudnya aku kalau emosi nggak bisa terkontrol gitu Kak. Omongan aku memang agak ini gitu. Aku cuman di sini mungkin ini kesempatan aku juga, aku nggak bisa ngomong langsung. Jadi di sini aku mau minta maaf intinya untuk semua orang-orang yang pernah aku sakitin gitu. Mungkin ada ucapan atau sikap aku yang bikin kalian tersinggung gitu. Aku mau minta maaf gitu. Dan aku sih ngerasanya aku nggak akan balas dendam. Nggak akan banyak orang bilang balikin aja, aku nggak mau gitu. Karena ya nggak enak gitu kalau diteror kayak gini. Ya apalagi terlebih yang kena efeknya anak-anak gitu. Dan aku tahu gitu orang yang
yang mungkin nggak suka sama aku, dia juga punya anak. Aku nggak mau begitu. Bener. Jangan Ya, dibawa. jadi aku secara pribadi gitu, aku mau minta maaf yang sebesar-besarnya kalau memang aku ada ucapan atau sikap aku yang menyinggung atau bikin sakit hati gitu, Kak. Iya. Ya syukur-syukur permintaan maaf aku diterima, meskipun aku nggak bisa omongin secara langsung gitu. Oke. Mungkin untuk saat ini Kak Vina belum bisa ngomong secara langsung ke Iya. orangnya ya. Tapi dari sini aja menurutku itu udah nunjukin rasa salut dan respect ke Kak Vina karena udah mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf gitu ya. Iya. Oke, Kak Vina. Ya, semoga kalau dari aku dan tim Lentera Malam itu, semoga masalah Kak Vina apapun yang terjadi itu cepat selesai. Iya, makasih Kak. Walaupun kita nggak tahu kapan, tapi percayalah semua masalah itu bakal selesai. Tapi kita nggak tahu kapannya. Tinggal tunggu aja. Tapi pasti selesai. Oke. Dan mungkin buat teman-teman juga, gua mau ngajak kalian untuk kita berdoa bersama-sama supaya masalah Kak Vina itu selesai, gangguan yang nggak ada lagi, nggak diteror lagi segala macam. Karena nanti ya gue bakal nanya sih ke anaknya, ini hantu apa yang ada di sini, nanti gue bakal tanya ulang ya. Karena bawa keluarga ya, ada anak 3 ya anaknya. 3 ya. Sama suaminya juga ada. Nanti coba gue tanya-tanya sambil ngobrol-ngobrol. Oke, paling itu aja dari aku, Kak Vina. Ya, Terima kasih ya udah bersedia sama-sama. datang ke Lentera Malam, dan semoga sekali lagi masalahnya cepat selesai. Dan buat teman-teman yang penasaran atau pengen tanya lebih lengkap lagi, bisa ke TikTok ya? Iya. Ya, ada di mana, Kak? Di DJ Store. DJ Store. Iya. Itu kenapa DJ Store itu? Jualan nggak, Kak? Ya, awalnya aku jualan. Awalnya Ya, jualan. DJ Store ada nama dari anak aku. D-nya Dini, J-nya Jasmine. Oh, yang itu namanya siapa? Dini ya? Ya, itu Andini Aulia Jasmine namanya. Ya, jadi namanya Dini gitu. Ini spesial ya? Ya, spesial ya. Cakep anaknya. Rambutnya keriting ya? Iya. Jarang-jarang ada anak kecil keriting sekarang. Tapi dia punya keterbatasan, Kak, jadi dia speech delay gitu. Pasti bisa kok nanti. Makin lama makin dewasa tuh. Iya. Pasti bisa. Yaudah, untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Kak Vina izin pamit. Iya. Bye.